Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani pada pagi yang indah ini, Senin tanggal 25 November 2024. Tentu saja firman Tuhan selalu kita rindukan. Hari lepas hari menjadi dasar yang teguh bagi segenap aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Sukacita dan syukur itulah yang kami rasakan di pagi yang indah ini, berkat kesehatan dan nafas hidup baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami siap beraktivitas, tetapi kami merindukan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar kami dalam melangkah. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu Yeremia 2 ayat 17. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Dan Galatia 5 ayat 13. Paulus menulis, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian dua ayat yang menuntun kita pada pagi hari ini. Berdasarkan dua ayat tersebut, saya menyusun sebuah renungan bagi kita bersama yang berjudul Kehendak Bebas yang Mengekang. Ketika kita mendengarkan kata bebas, yang terbesit adalah sesuatu yang menyenangkan. Andaikan kita bebas bisa makan apa saja, andaikan kita bebas bisa memiliki apapun yang kita inginkan, siapapun yang kita inginkan. Tapi apakah kebebasan itu selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita? Tentu tidak juga. Padahal itu menyenangkan. Ketika kita coba renungkan dan kaitkan dengan kedua ayat tersebut, maka sesungguhnya Tuhan juga memberi kita kebebasan atau kehendak bebas. Sejak Adam dan Hawa sampai saat ini, Tuhan masih memberikan kita kebebasan untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita selama numangkian. Dalam Yeremia, Tuhan memberikan kehendak bebas ketika umatnya tidak mau lagi dipimpin oleh tangannya sendiri, yaitu secara teokrasi atau Tuhan sendiri yang memimpin. Mereka minta raja, Tuhan kasih raja dari generasi ke generasi. Dan di dalam Galatia, surat yang ditulis oleh Paulus yang menekankan bahwa umat Kristus harus solid. Tuhan memberikan kemerdekaan, tetapi jangan hidup dalam dosa kemudian. Yesus sudah memerdekakan manusia dalam perjanjian baru dari belenggu dosa atau maut. Dan tentu saja kita tahu bersama bahwa kita ini adalah imago Dei atau serupa dan segambar dengan Allah. Include juga kehendak bebasnya Allah itu juga ada dalam kita. Jadi Tuhan bukan menciptakan kita sebagai robot yang dia program sesuai dengan kehendaknya, tetapi Tuhan memberikan kita juga kehendak bebas untuk menentukan kita mau apa dengan kehidupan kita. Lalu yang dapat kita renungkan, sudahkah kehendak bebas itu membawa kebebasan bagi kita? Ketika dalam Yeremia, ujung-ujungnya Israel yang dipimpin oleh raja yang jahat,
membawa bangsa tersebut jatuh, menyimpang, bahkan berbuat dosa di hadapan Allah, dan pada akhirnya diasingkan. Kebebasan yang diberikan bukan membawa kebebasan, tetapi membawa mereka ke dalam penjajahan dan diasingkan ke Babel. Dan di dalam Perjanjian Baru, umat yang dibebaskan oleh Kristus dikasih kebebasan, tidak harus langsung diwajibkan untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi ternyata cuma sedikit yang ikut Kristus. Bahkan mereka terhimpit dan menderita tuh. Sehingga Paulus terus memotivasi mereka untuk selalu hidup di dalam Kristus. Tentu saja kehendak bebas itu ternyata membawa hidup kita di dalam belenggu, atau terkekanglah hidup kita karena kehendak bebas tersebut. Kenapa bisa begitu? Tentu kehendak bebas tersebut tidak didasari oleh tanggung jawab. Makanya pada akhirnya itu menjadi bencana dalam kehidupan manusia, dari Adam dan Hawa sampai generasi kita pada saat ini. Dan melalui 2 ayat ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Bagaimana kebebasan yang bertanggung jawab tersebut? Tentu ketika kita adalah imago Dei, serupa dengan Allah, kita juga harus mau mengenal Sang Pemberi Kebebasan. Siapa itu pemberi kebebasan kita? Tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang mau dengan kehendak bebasnya memilih menderita, menyelamatkan kita dari dosa. Kita yang bukan siapa-siapa ini. Kita yang cuma ciptaan. Kalau manusia buat ciptaan, buat mobil, buat robot, kalau sudah rusak, sudah aja soak, subenduk, ya entung, ya kayak bini baru. Tapi Tuhan Yesus tidak. Bahkan dia rela memperbaikinya sampai dia sendiri tersakiti. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita kenal. Dan kita juga harus mengenal dasar dari Tuhan kita Yesus Kristus itu mau berkehendak bebas untuk menebus kita. Apa dasarnya? Tentu saja satu saja, kasih saja kepada kita. Ketika Tuhan dengan kasih-Nya mau menyelamatkan kita. Padahal kalau Tuhan mau membiarkan kita binasa, apa susahnya? Habis itu dia buat lagi ciptaan baru yang lebih baik daripada kita. Apa susahnya? Maka mengenal Sang Pemberi keselamatan atau kebebasan, dan juga mengenal dasar kebebasan yaitu kasih, hanya bisa kita benar-benar kuasai, benar-benar kita pahami ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah panduan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebebasan berkehendak berdasarkan firman Tuhan membebaskan hidup dari kekangan dunia atau dosa. Maka hiduplah dengan bertanggung jawab. Maka kebebasan yang Tuhan berikan akan kita pergunakan sesuai dengan kehendak-Nya dan membawa kita ke dalam keselamatan dan setiap berbagai keputusan dan tingkah laku yang kita lakukan selama kehidupan kita. Tentu saja membawa kasih Tuhan bagi sesama dan juga kasih bagi Tuhan dengan rasa syukur dan hidup yang penuh dengan ketaatan di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar yang teguh dalam kita melangkah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Satu dalam doa. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami 2 ayat yang menguatkan kami bahwa sesungguhnya kebebasan yang Tuhan berikan haruslah kami lakukan dengan tanggung jawab, sehingga
kebebasan kami bisa membawa kami ke dalam keselamatan yang telah Tuhan karuniakan, bukan ke dalam kebinasaan dan hidup yang terkekang. Biarlah Tuhan yang menyertai hari kami ini. Kami memohon berkat daripada-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menyertai, dan menginspirasi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.